Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kelompok 5 akan menjelaskan tentang perekrutan tenaga kerja. Sebelumnya, saya akan perkenalkan anggota kelompok 5. Yang pertama ada saya sendiri, Resti Aprianti, dan kedua rekan saya, Yola Mahanisa dan Niko Pratama. Dan pada materi perekrutan tenaga kerja ini, kita akan membahas yang pertama itu ada pengertian rekrutmen, kedua tujuan perekrutan tenaga kerja, yang ketiga ada sumber dan metode perekrutan tenaga kerja, dan keempat ada kendala dalam rekrutmen, dan terakhir ada sistem perekrutan online. Baiklah, langsung aja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian rekrutmen. Menurut Frustino Cardoso Gomez, rekrutmen merupakan proses mencari, menemukan, dan menarik para pelamar untuk dipekerjakan dalam suatu organisasi. Sedangkan menurut Sermeron mendefinisikan rekrutmen adalah proses penarikan sekelompok kandidat untuk mengisi posisi yang lowong. Jadi, dapat disimpulkan bahwa rekrutmen merupakan proses penarikan sumber daya manusia yang dilihat dari kriteria, keterampilan, dan kemampuan untuk mengisi bagian yang kosong dari jabatan suatu entitas. Selanjutnya itu ada tujuan perekrutan tenaga kerja. Apa sih tujuan perekrutan tenaga kerja? Menurut Erwin Mandi berpendapat bahwa rekrutmen bertujuan untuk memenuhi penawaran sebanyak mungkin dari calon-calon karyawan, sehingga organisasi memiliki peluang lebih besar untuk menentukan calon karyawan yang dianggap mampu. Jadi, perekrutan akan berhasil apabila memenuhi tujuan dari perekrutan itu sendiri. Apabila tidak, banyak tenaga kerja yang melamar, maka perekrutan dapat dikatakan gagal dan perlu adanya peninjauan ulang terkait hal tersebut. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai sumber dan metode perekrutan tenaga kerja. Nah, jadi calon tenaga kerja itu dapat dipilih dari eksternal maupun internal dari suatu entitas. Nah, di sini kita akan membahas mengenai sumber dan metode perekrutan tenaga kerja internal dan eksternal. Nah, yang pertama yaitu sumber internal dan metode rekrutmen dengan sumber internal. Nah, di sini ada beberapa alternatif yang dapat diambil untuk perekrutan tenaga kerja internal. Yang pertama, promosi. Nah, alternatif ini dilakukan oleh banyak sekali entitas karena kemudahannya yang ditawarkan. Nah, biasanya alternatif ini dipakai apabila terdapat kekosongan jabatan yang perlu diisi sesegera mungkin. Kemudian ada transfer atau rotasi. Nah, alternatif ini hanya menukar atau memindahkan karyawan ke tanggung jawab lain yang memiliki kesamaan jenjang. Sifat dari alternatif ini adalah vertikal, di mana jabatan yang lebih rendah atau lebih tinggi tidak dapat dipindah tugaskan dengan alternatif ini. Selanjutnya ada pengkaryaan kembali. Nah, alternatif ini dilakukan saat terdapat tenaga kerja yang diberhentikan sementara dan jabatan yang pernah diembannya tengah mengalami kekosongan. Nah, jadi diberlakukannya lah pengkaryaan kembali. Selanjutnya ada kontrak kerja, yaitu alternatif ini memperkerjakan tenaga kerja sesuai dengan keperluannya. Nah, upah yang akan didapat berdasarkan jumlah waktu karyawan bekerja. Selanjutnya ada sumber eksternal dan metode rekrutmen dengan sumber eksternal. Nah, individu yang bukan berasal dari entitas dapat dikatakan sebagai sumber rekrutmen dari pihak eksternal. Nah, manfaat yang didapat apabila melakukan rekrutmen dengan pihak eksternal adalah banyaknya pilihan kandidat yang berpotensi. Tenaga kerja yang melamar dapat membawa ide, gagasan, atau metode baru yang akan memajukan entitas. Nah, adapun metode yang dapat digunakan adalah yang pertama, lembaga pendidikan. Perekrutan tenaga kerja biasa disyaratkan memiliki pendidikan minimal yang harapannya akan menghasilkan sumber daya manusia bermutu. Kemudian selanjutnya ada teman atau anggota keluarga karyawan. Nah, di sini entitas dapat meminta jasa karyawan untuk menemukan kandidat tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhannya. Nah, hal ini dinilai cukup efektif untuk menarik minat para pelamar. Kemudian ada lamaran terdahulu yang telah masuk. Nah, perekrutan dapat dilakukan dengan melihat arsip terdahulu dan menganalisis kandidat yang mungkin saja memiliki keterampilan sesuai dengan kebutuhan entitas. Kemudian ada agen tenaga kerja. Nah, meskipun di Indonesia belum banyak dilakukan agen tenaga kerja, tapi cara ini sudah banyak diterapkan di negara luar. Agen tenaga kerja akan menawarkan kandidat sesuai dengan keinginan entitas. Selanjutnya yang terakhir ada outsourcing.
Nah, cara ini merupakan cara entitas untuk mendapatkan tenaga kerja tanpa harus melakukan pengangkatan pada tenaga kerja tersebut. Nah, tenaga kerja akan dikontrak sesuai dengan kesepakatan dari entitas. Nah, baik, selanjutnya presentasi akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Niko Pratama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Niko Pratama. Di sini saya ingin menjelaskan beserta melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh rekan-rekan saya mengenai kendala dalam rekrutmen. Seperti yang kita ketahui bahwa rekrutmen itu selalu memiliki kendala. Adapun kendala-kendalanya akan saya jelaskan pada slide berikutnya. Untuk yang pertama, faktor entitas. Jadi, entitas itu sendiri memiliki kendala yang sekiranya dapat dikatakan kompleks. Misalkan yang pertama, kebijakan promosi dari dalam. Jika suatu jabatan mengalami kekosongan, maka perusahaan dapat melakukan promosi. Akan tetapi, jika melakukan promosi seperti ini, kadangkala orang yang dipromosikan itu mengalami jumawa atau mengalami sombong. Dan ide-ide baru atau ide-ide segar untuk perusahaan itu tidak ada. Berbeda jika perusahaan atau entitas melakukan perekrutan dari luar, maka akan muncul ide-ide baru yang mungkin sekiranya dapat memajukan perusahaan. Dan yang kedua adalah kebijaksanaan imbalan dari dalam. Nah, orang yang dipromosikan tersebut mungkin bisa saja merasa bahwa imbalan atau gaji yang diberikan kepadanya itu haruslah lebih besar atau haruslah jauh lebih besar karena dia merasa tugas-tugasnya itu sudah tidak seperti dulu dan pangkatnya itu sudah naik, jadi dia merasa sombong atau jumawa. Lalu yang ketiga, kebijaksanaan tentang status kepegawaian. Nah, terkadang jika menggunakan orang dalam, maksudnya faktor orang yang dipromosikan dari entitas, itu ada status purna waktu, di mana mereka tidak melaksanakan kerja secara keseluruhan, maksudnya hanya setengah hari atau beberapa jam, yang mana hal itu sebenarnya bisa digunakan oleh pegawai tersebut untuk mencari pekerjaan lain. Akan tetapi beberapa entitas atau beberapa perusahaan tidak mengizinkan pegawai untuk melakukan hal tersebut, sehingga pegawai itu kehilangan produktivitasnya. Yang kedua adalah kebiasaan mencari tenaga kerja. Pada suatu entitas akan terdapat suatu satuan kerja yang mengurus masalah perekrutan. Mereka itu merupakan spesialis yang mengerti bagaimana mengumpulkan sumber daya dan juga mengumpulkan orang-orang yang bermutu tinggi. Namun, beberapa spesialis ini terkadang suka menggampangkan sehingga mereka tuh melakukan rekrutan secara asal. Jadi mungkin yang tidak berkualitas diambil, atau mungkin karena ada orang dalam, karena mereka kenal orang yang mengapply tersebut, sehingga dia yang diterima. Jadi beberapa kebiasaan-kebiasaan seperti ini yang harus dihilangkan. Berbeda dengan relasi. Jika pencari kerja tersebut paham atau mengetahui kemampuan orang yang mengapply, misalkan dia itu orangnya emang ulet, emang bekerja keras, emang bertanggung jawab, itu tidak masalah, tidak apa-apa, karena emang dia memiliki mutu yang tinggi, karena dia itu berkualitas. Tapi kalau memang hanya bermodalkan kenal, itu tidak diperbolehkan ya, hanya akan merusak perusahaan kalau seperti itu. Lalu yang ketiga ada faktor eksternal. Nah, pada tingkat pengangguran yang tinggi, itu pencari kerja akan merasa kesulitan karena saking banyaknya orang-orang yang mengapply. Namun jika pada tingkat pengangguran yang rendah, biasanya yang mengapply itu tidak begitu banyak, sehingga para pencari kerja dapat lebih mudah untuk mencari orang-orang yang berkualitas. Lalu yang kedua, kedudukan entitas pencari tenaga kerja. Jika misalkan nih, entitas itu mencari jabatan sebagai graphic designer, nah kemudian ada lagi orang yang mengapply sebagai graphic designer. Nah, karena kedudukannya sama, makanya apabila perusahaan tidak memberikan benefit yang sesuai atau benefit yang lebih baik atau benefit yang sekiranya lebih menguntungkan dari perusahaan sebelumnya, maka kemungkinan pengapply ini walaupun berkualitas tapi tidak akan menerima perusahaan tersebut, begitu. Lalu yang ketiga, langka atau tidaknya keahlian dan keterampilan tertentu. Ada beberapa keahlian yang dirasa langka, misalkan kita ambil untuk public speaking-nya, mungkin di beberapa daerah mungkin public speaking itu tidak terlalu bagus, sehingga menjadi keahlian yang langka. Dan keahlian yang langka itu apabila tidak diimbangi dengan benefit yang baik, maka orang tersebut mungkin akan keluar atau mungkin tidak akan menerima pekerjaan yang telah ditawarkan. Lalu terakhir ada proyeksi angkatan kerja. Untuk proyeksi angkatan kerja ini kita lihat apabila angkatan kerja itu kan berbeda-beda ya, ada yang 2017, 18, 19. Nah, proyeksi tersebut itu akan agak menyulitkan pencari kerja, karena mungkin jika angkatan 2017 beberapa pencari kerja merasa mereka sudah terlalu tua atau mungkin mereka itu sudah lebih berpengalaman dari 2018 atau 2019. Jadi proyeksi angkatan kerja ini juga menjadi masalah tertentu untuk mencari sumber dayanya. Jadi pencari kerja ini merasa agak sulit untuk menentukan mana yang lebih baik melalui proyeksi angkatan kerja. Berikutnya ada sistem rekrutan online. Nah, entitas itu biasanya memilih metode rekrut melalui website, online job boards, dan media sosial seperti Facebook, Twitter, LinkedIn.
Lalu brand entitas pun akan lebih dikenal nih kalau misalkan menggunakan metode perekrutan online, dan peluang yang didapat untuk mendapat calon tenaga kerja itu menjadi lebih luas karena orang-orang itu bisa melihat, bahkan orang-orang yang di luar negara, di luar kota, di luar daerah pun bisa melihat tentang perekrutan online ini. Oke, mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.